Nah, kemudian selection without projection. Jadi maknanya di sini sebetulnya selection, kalau dikatakan without projection itu berarti kita tidak akan memilih kolom tertentu ya. Ya. Jadi kita akan memilih semuanya saja. Nah, dalam bentuk aljabar relasionalnya yang sudah kita pelajari bentuknya seperti ini ya. Jadi selectionnya saja. Jadi to age kurang dari 30 dari tabel persen. Nah, bagaimana penulisannya dalam bentuk query SQL? Ya, jadi bentuknya seperti ini, select bintang. Jadi bintang ini bermakna semua atribut atau semua kolom yang ada pada tabel tersebut. Nah, sebetulnya bintang ini adalah singkatan dari semua nama atribut itu kita tuliskan. Kalau misalnya atribut atau kolomnya itu ada name, age, income, nah berarti kalau kita tuliskan semuanya itu kita bisa ringkaskan dia dengan menggunakan tanda bintang ini. Nah, kalau misalnya ada sekitar 10 kolom, kan banyak tuh harus kita tuliskan sampai 10 buah. Nah, jadi ada versi ringkasnya yaitu dengan menggunakan tanda bintang. Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah sintaksnya ya. Jadi select bintang from R where kondisinya seperti apa itu sebetulnya ekuivalen jika di dalam R itu ada atribut A, B, C, maka ekuivalen dengan select A, B, C. Nah, kemudian projection without selection, ya, ini juga udah kita pelajari sebelumnya. Misal P name, income dari tabel person, ya. Jadi di sini hanya kita ingin menampilkan proyeksinya saja, yaitu kolom name dan income, ya, tidak ada syarat, maka kita tuliskan select name, income from person. Nah, sebetulnya ini adalah bentuk ringkas ya, bentuk ringkas daripada select p.name, p.income from person, kita beri nama lain sebagai p, where true. Jadi kalau where-nya itu tidak ada, maka otomatis sebetulnya where ini adalah true. Ya, jadi memang itu adalah bentuk default-nya seperti itu. Jadi suatu kolom atau atribut itu juga bisa langsung otomatis kita berikan ekspresinya, maknanya kita gunakan operator tertentu. Nah, namun ini hanya berlaku untuk data-data numerik saja ya yang berupa angka. Jadi contohnya misalnya ada income. Nah, income-nya itu mau kita bagi 4 ya. Jadi bisa langsung kita tuliskan select income bagi 4 as quarterly income from person where name sama dengan grade. Jadi nanti otomatis tabel yang terhasil itu adalah dinamakan quarterly income, di mana isinya itu adalah data income dibagi dengan 4. Kemudian where atau kondisi ini juga bisa memiliki banyak, jadi istilahnya bukan hanya satu saja, tapi itu bisa bersarang lagi. Contoh misalnya where income lebih dari 25 and age kurang dari 30 or age lebih dari 60. Jadi istilahnya kondisi ini ya tidak hanya satu kondisi saja, jadi bisa lebih dari satu kondisi. Nah, biasanya nanti lebih dari satu kondisi itu bisa kita gabungkan apakah dengan operator AND ataupun dengan operator OR. Nah, kemudian untuk data yang berupa string, ya, data yang berupa string itu kita bisa menggunakan operator like. Nah, jadi operator like di sini kita gunakan untuk mencari data yang berupa string. Nah, kemudian ada bantuan ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan underscore, nah underscore ini bermakna satu data yang bebas ya. Jadi kalau ada 2 underscore ya berarti 2 data yang bebas. Nah, kemudian persen ya, persen ini bermakna string apapun itu. Jadi kalau misalnya pada contoh query ini select bintang from person where name like A besar underscore D persen, ya ini bermakna kita ingin mencari data orang yang memiliki huruf pertamanya itu adalah A, ya. Kemudian huruf berikutnya, ini underscore bermakna bebas. Jadi huruf keduanya itu bebas. Kemudian huruf ketiganya adalah D.
kemudian huruf berikutnya ya, dan seterusnya itu adalah bebas. Jadi string apapun itu bisa. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menghandle value yang null ya. Jadi kalau pakai aljabar relasional kita menggunakan kondisi is null ataupun is not null. Ya, misalnya seperti ini, kita ingin memilih data ya pegawai yang umurnya lebih dari 40 ataupun nah, seperti saya sudah pernah jelaskan bahwa jika hanya kita berikan syarat ini, maka maknanya yang dipilih hanya yang umurnya lebih dari 40. Nah, bagaimana dengan data yang kolomnya itu 0 atau tidak ada nilai? Ya, maka berarti tidak akan dipilih. Nah, tapi kalaupun misalnya kita ingin memilih juga data-data yang kolomnya itu tidak ada nilai atau null value, maka bisa kita tambahkan or age is null. Nah, bagaimana implementasinya dalam query select? Ya, bentuknya seperti ini. Select bintang from employee where age greater than 40 or age is null. Nah, ini adalah exercise lainnya. Ya, exercise lainnya di sini ingin kita tampilkan employee number, ya, surname, branch, salary, di mana yang kita pilih nanti branch-nya itu hanya di London dan Glasgow saja. Ya, kemudian salary-nya itu nanti 2 kali lipat ya nilainya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Di salary, salary, 2 S double salary ya, for employee branch-nya itu Glasgow atau London. Nah, selection, projection, dan join. Ya, jadi ini kita kenal dia dengan sebutannya cross Cartesian dan join. Nah, jadi proses ini sebetulnya melibatkan 3 hal sekaligus, ada selection, projection, dan rename. Ya, nah jadi ini pada aljabar relasional juga sudah kita pelajari. Nah, bagaimana kita implementasikan dalam bentuk query SQL ya, query select pada SQL. Nah, jadi caranya seperti ini. Kalau misalnya ada suatu tabel relasi R1 A1, A2 ini atributnya, ada R2, A3 dan A4 sebagai atributnya, maka secara sintaksnya ya, sintaks atau semantiknya kita tuliskan select R1 titik A1, R2, A4 from R1, R2 where R1.A2 sama dengan R2.A3. Anggaplah data yang ingin kita samakan itu, data yang sama pada kedua-dua R itu adalah A1 dengan A3. Maka di sini kita berikan syaratnya di mana data A2 ya, silap saya A2 dengan A3. Jadi A2-nya itu haruslah sama dengan A3. Nah, ini sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks ini adalah konteks dari cross Cartesian product. Ya, namun sebetulnya karena ini langsung kita berikan syarat, ya, jadi ini lebih menjurus ke join ya, jadi tidak cross Cartesian secara full sebenarnya, jadi langsung akan dipilih berdasarkan syaratnya. Nah, jadi bentuk aljabar relasional seperti ini sebetulnya bentuk query SQL seperti ini sebetulnya itu adalah bentuk dari aljabar relasional yang bentuknya seperti ini. Nah, kemudian bisa saja kita memerlukan operasi rename ya. Jadi untuk memudahkan kita juga. Nah, misal seperti nama tabelnya panjang misalnya kita rename supaya lebih singkat dan mudah kita akses. Contoh R1 X. Jadi R1 diberi nama X, R2 diberi nama lain sebagai Y dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian sewaktu kita mengaksesnya, kita akan menggunakan yang singkatannya tadi ya, nama singkatan daripada
tabelnya tadi. Jadi X titik A2 ya, X titik A1 dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa memberi nama lain untuk setiap atributnya. Nah, bentuk rename seperti sebelumnya tadi, sebetulnya ini adalah aljabar relasionalnya, ya, agak sedikit panjang ya. Jadi yang pertama sekali di sini yang di rename adalah kolom A1 jadi C1, kemudian kolom A2 di rename jadi C2, kemudian barulah kemudian di cross kartesiankan. Nah, kemudian dipilih ya, yang dipilih itu hanya yang A2-nya sama dengan A3 dan A4 sama dengan C1. Ya, jadi kemudian dipilih lagi kolomnya itu hanya A1 dan 4 saja. Kemudian A1 dan 4 saja itu juga di rename lagi menjadi B1 dan B2. Ya panjang ya. Kesannya kalau aljabar relasional ini lebih panjang. Nah, namun dalam query select ya bentuknya seperti ini. Di select x.a1 s b1 ya. Jadi yang ini dia y a4 y titik a4 s b2. Nah, ini dia. Kemudian tabel-tabelnya itu di rename ya. Kemudian syaratnya adalah A2-nya itu haruslah sama dengan A3 ya, dan A4 itu sama dengan A1. Nah, sebetulnya query select yang lengkapnya seperti ini ya. Nah, ini yang wajibnya ini yang wajib select dan from-nya saja. Sedangkan 4 hal ini adalah pilihan where, group by, having, order by. Nah, yang baru kita pelajari di sini baru sampai where saja. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti akan kita pelajari terkait dengan group by, having, dan order by.